Assalamualaikum semua, kaum rebahan, rekan-rekan kultivator, para penatua, dan master sekte. Jangan lupa memakai headset sebelum mendengarkan. Langsung saja ke ceritanya. Aku datang untuk bersenang-senang juga. Ye Chen keluar dan muncul di samping Xiao Jiuxian, mengabaikan pria berjubah hitam klan jiwa. Hei, kamu di sini untuk membantu juga. Xiao Jiuxian terkekeh, tidak lupa menggodanya. Nak, dari mana asalmu? Ketika keluar bagaimana undang kamu untuk minum? Tidak perlu, cukup tidur saja denganku. Ye Chen menggoda. Hei, bukankah nafsu makanmu terlalu besar? Xiao Jiuxian terkekeh, sambil menghadapi pria aula jiwa itu. Meskipun tangannya kecil, tapi kekuatannya kuat, lelaki klan jiwa memuntahkan darah lagi. Tak bisa membunuh, dia harus mundur. Sebelum pergi, dia tidak lupa melirik Ye Chen. Di sisi lain, Ye Chen seperti Xiao Jiuxian sebelumnya, menggunakan teknik pelarian misterius, berlarian di langit. Dia tahu kekurangan tubuh ilahi neter. Tubuh ilahi neter membutuhkan jejak ruang dan waktu pada tubuh lawan. Jadi hanya perlu berlari dan menghapus jejak ruang waktu. Kamu bukan anggota Protoss. Ini tidak penting. Ye Chen Yu tersenyum. Kamu bukan orang tanpa nama. Tubuh Nirwana tersenyum. Tidak penting. Ye Chen, kecepatannya sangat cepat, bayangannya berterbangan di seluruh langit. Menjauh, dia menghapus jejak ruang dan waktu. Rekanmu sudah pergi, apa masih mau terus bertarung? Xiao Jiuxian melirik kekosongan. Menarik. Baru kali ini tanpa hasil. Tubuh ilahi Netherworld bergumam, dan pergi. Xiao Jiuxian, melihat ke atas dan ke bawah Ye Chen, mendekat terkadang mengendus, ingin mencium garis keturunan Ye Chen. Jangan mengendus, kita tidak akrab satu sama lain. Ye Chen berkata, memperkuat teknik penyembunyiannya. Jiuxian kecil mulai mengelilingi Ye Chen, bukan kaisar, bukan Zun Barat, bukan kaisar selatan dan Sage Utara, dan bukan Dewa Timur. Kapan Xuan Huang muncul pemuda tampan? Saya orang tua, ekspresi Ye Chen sangat bertopeng, panggil saja senior. Cincin tahunanmu baru berumur lebih dari 200 tahun, orang tua macam apa? Xiao Jiuxian bergegas maju, dan hendak merobek jubah hitam dan topeng Ye Chen. Tidak sopan. Ye Chen mendorong tangan kecil Kaisar Jiuxian, tinggalkan aku. Huff, Xiao Jiuxian bergegas maju lagi. Keingintahuan mendorongnya untuk melihat wajah asli Ye Chen. Ye Chen berbalik dan pergi, dia tidak ingin mengungkapkan identitasnya di sini, kalau tidak akan ada banyak masalah di masa depan. Xiao Jiuxian mengejarnya, dan ketika dia melihat kecepatan Ye Chen, dia terkejut. Ye Chen tidak berhenti sampai puncak gunung, Xiao Jiuxian tiba setelah itu, terengah-engah, Di sana, ada orang yang berkelahi. Satu ditutupi jubah hitam dan yang lainnya mengenakan pakaian surgawi yang cemerlang. Pada saat ini, banyak orang melihat pertempuran itu. Salah satunya adalah Nandi, siapa wanita itu? Xiao Jiuxian menggaruk kepalanya, garis keturunan persis seperti Bei Sheng, dari mana dia berasal? Ye Chen terbatuk di dalam hatinya, dengan ekspresi aneh. Bei Sheng lah yang bertarung dengan Kaisar Selatan. Kaisar Selatan dan Bei Sheng, keduanya bertarung untuk harta. Ye Chen menyentuh dagunya, mungkin Bei Sheng hanya ingin menemukan pelampiasan. Berhenti. Saat Ye Chen bergumam, ada teriakan keras dari Kaisar Selatan di kejauhan, apakah kamu Bei Sheng? Bei Sheng mendengus dingin, masih menyerang. Kau gila, saya tidak pernah memprovokasi Anda. Emosi Nandi juga muncul, berteriak keras, dan dia sedang berburu harta karun, tanpa tahu alasannya dia ditampar. Kamu tahu apa yang telah kamu lakukan? Mata indah Bei Sheng berbinar dan menembak lagi. Saya tidak mengerti. Nanda mengutuk, dia tidak akan pernah berdiri dan dipukuli. Ye Chen batuk kering, ternyata Bei Sheng menganggap Nandi sebagai dia. Nandi yang bertempur, bertanya-tanya, jika dia bukan Bei Sheng, kenapa teknik, cara bicara, dan garis keturunannya sama? Tapi Bei Sheng jelas laki-laki, tidak hanya dia bingung, dan semua orang yang mengenal Bei Sheng juga menjadi tanda tanya. Xiao Jiuxian menggaruk kepalanya lagi. Aku juga agak bingung. Ye Chen bertindak sangat mirip, dan juga berpura-pura menggaruk kepalanya tanpa malu. Dia juga ada di sini. Ye Chen membeku sesaat. Dia jauh, memegang buku surgawi tanpa kata. Itu adalah Yao Qi, Jining Suang. Bukankah terlihat cantik? Jining Suang mengedipkan matanya yang indah, apalagi ketika dia telanjang. Bagaimana dia tahu? Tidak ada yang tahu Bei Sheng wanita, dan tidak ada yang melihat dia melepas pakaian Bei Sheng. Ye Chen menatapnya lagi, di sana Jining Suang masih rajin membaca buku seperti biasanya. Dalam 3 tahun ini, dia belum membuka ingatannya, jika tidak dia tidak akan mengedipkan mata padanya. Mengabaikan pertempuran, dia menghilang. Ye Chen pergi ke kedalaman lagi, dan masih banyak orang di kedalaman. Di tengah malam,
Pertempuran antara Kaisar Selatan dan Orang Suci Utara berakhir. Para penonton pergi, mencari peluang lagi. Saat bulan purnama, Ye menemukan sebuah kuil di kedalaman laut. Kuil itu bobrok, sangat tua, tertutup debu dari tahun ke tahun. Ye Chen berjalan, dan sampai di halaman belakang kuil. Dia melihat seseorang, duduk di bawah pohon tua bernyanyi dan bermeditasi. Itu Si Zun dari Xuan Huang. Dia adalah Yang Mulia Gurun Xuan Huang Qi, dia menanggung warisan Buddha. Ye Chen melihat pohon tua di belakang Si Zun. Pohon Bodhi. Ye Chen bergumam pelan, menurut legenda, Buddhisme Zen memproklamasikan Dao Chengdi di bawah pohon Bodhi. Tathagata Matahari Agung telah meninggalkan warisan abadi. Pendonor juga mengenali pohon ini. Si Zun membuka matanya, saya hanya mendengar. Ye Chen sedikit tersenyum, duduk di platform sumur kering. Si Zun Guo seperti rumor, tidak sederhana. Hal yang sama berlaku untuk sakramen kuno. Si Zun tertawa kecil. Ye Chen dia terkejut bahwa Si Zun dapat mematahkan identitasnya, dan dia tampak acuh tak acuh. Tiba-tiba, mereka saling mandang. Melakukan pertarungan pikiran. Keduanya berimbang. Si Zun bangkit, memegang rosario di tangannya, dan perlahan pergi. Setelah dia pergi, pohon Bodhi menghilang. Ye Chen menyeka darah dari sudut mulutnya, dan dia memiliki definisi baru tentang kekuatan Si Zun. Ye Chen berbalik dan melompat ke sumur kering. Ye Chen dari awal tidak berniat merebut pohon Bodhi, dan Si Zun juga tahu itu. Ye Chen sudah lama tahu bahwa ada harta karun di dalam sumur kering, karena dia menyadari Zen di bawah pohon Bodhi. Tidak ada waktu baginya untuk merawatnya. Karena mereka berdua bertarung satu sama lain, mereka masing-masing akan memiliki satu hal. Ye Chen telah jatuh di sumur kering. Tidak ada air di dalamnya. Itu adalah rumah gua dengan radius hanya 30 kaki. Saya tidak tahu berapa usia rumah gua itu. Ye Chen melangkah maju, duduk di kursi batu, dan menatap lampu batu dengan tenang, atau lebih tepatnya pada sumbunya. Itu adalah kekuatan jiwa yang tersisa. Karena sudah terlalu lama, satu-satunya jejak kekuatan jiwa juga terbakar dalam sekejap, hanya lampu batu sederhana dan alami yang tersisa. Tapi Ye Chen dengan jelas mendengar desahan sedih pada saat cahaya lilin padam, dan melihat gambar kuno, itu adalah seorang pemuda yang menaruh sinar jiwa ke dalam lampu batu dan menyalakannya. Ye Chen linglung, dan tanpa sadar mengambil lampu batu dan melihatnya. Di luar nampak biasa, setelah membuka mata peri, energi dan darahnya tidak ada bandingannya. Batu yang melemparkan lampu batu itu mengandung kekuatan misterius yang belum pernah dia lihat sebelumnya. Apakah ini endurance lamp yang legendaris? Ada legenda tentang Lentera Kyoukai. Itu didasarkan pada tubuh Dewa Pedang. Lentera Kyoukai adalah benda suci kuno yang membantu orang untuk bangkit kembali. Ye Chen tertawa kecil, dan menyegel lampu pembentuk jiwa di tubuhnya. Dibandingkan dengan pohon Bodhi, lampu pembentuk jiwa lebih berharga. Harta telah diperoleh, dia berbalik dan meninggalkan gua. Dengan teknik dia membersihkan dan merapikan gua. Dia tahu pasti ada cerita sedih di rumah gua ini. Seseorang ingin membangkitkan seseorang dengan lampu jiwa, tetapi dia tidak bisa menunggu bertahun-tahun dan kematian sebelum orang itu kembali. Ye Chen melangkah keluar dari sumur kering dan keluar dari kuil yang bobrok. Kuil ini benar-benar tempat kesempatan. Kuil kuno itu tenang, tetapi di luar kuil kuno itu ramai. Ada orang yang memperebutkan menara kecil dan indah. Yang terpenting adalah Ye Chen masih mengenal mereka. Nak, aku sudah lama mencarimu. Ye Chen mengutuk secara diam-diam, membawa gada dan membunuhnya. Pertempuran antara Dewa Penyihir dan Dewa Monster sedang berlangsung. Ye Chen tiba-tiba membunuhnya, dan Dewa Monster tertangkap basah dan terbang keluar dengan tongkat. Wujud anak Dewa Iblis itu menyedihkan. Dalam penerbangan terbalik, darah menyembur keluar. Aku akan pergi. Anak Dewa Klan Penyihir memberi kejutan, dan segera berhenti, menatap Ye Chen penuh kengerian. Bajingan, putra Dewa Iblis menatap dia ingin melihat melalui wajah asli Ye Chen, tapi gagal. Waktunya menghitung akun lama. Ye Chen membawa gadanya. Siapa kamu? Putra Dewa Iblis berteriak. Kamu, bawa menara kecilmu, dan pergi. Ye Chen melirik putra Dewa Penyihir, lalu langsung pergi ke putra Dewa Monster dan membunuhnya. Putra Dewa Klan Penyihir menerima menara kecil yang indah itu, dia mundur, melihat perang di kejauhan. Dia tidak tahu identitas asli Ye Chen. Putra Dewa Iblis yang bertarung dengan Ye Chen, tubuh monsternya terus-menerus retak. Putra Dewa Iblis itu mengertakkan gigi, berbalik dan melarikan diri. Ye Chen tongkat yang menabrak langit, seberat gunung, dan anak Dewa Iblis yang dihancurkan terhuyung-huyung. Putra Dewa Iblis meraung, membakar intinya, dan melarikan diri lagi. Ye Chen menyusul putra Dewa Iblis, yang tapi terus melarikan diri. Ye Chen terus-menerus muncul dan menyusut hingga 1 inci, sangat cepat. Pada saat ini, Dewi kuno dia mengikuti kemanapun putra Dewa Penyihir pergi.
Di sisi lain, anak Dewa Iblis masih buron, dan gunung-gunung runtuh. Ye Chen terus mengejarnya. Siapa yang mengejar anak Dewa Iblis? Para pemburu harta karun juga melihat. Tidak ada yang mengikuti untuk menonton pertunjukan. Mereka menonton terlalu banyak dalam 2 hari terakhir. Putra Dewa Iblis melarikan diri ke lautan teratai darah, tersandung, berlumuran darah. Berlari, kenapa kamu tidak lari? Ye Chen membawa gada berlumuran darah. Siapa kamu? Putra Dewa Iblis memiliki mata merah darah. Tebak, Ye Chen Yu tersenyum dan menyerang secara langsung, dengan tongkat. Tiba-tiba, ada serangan dari sisi lain. Ye Chen mengerutkan kening, memblokir dengan gada. Cahaya yang tak tertandingi mengenai gada, gada terguncang, dan Ye Chen terbang. Ye Chen menyemburkan seteguk darah, menatap lautan darah dengan mata menyipit, melihat itu adalah pria tua berjubah darah. Semu Kaisar, Ye Chen mengerutkan kening lagi. Meskipun kultivasi lelaki tua berjubah darah itu ditekan ke kuasi suci pada saat ini, tapi pondasinya tetaplah Kaisar Semu, dan kekuatan tempurnya di alam suci, karena bantuan lautan darah. Ye Chen memilih mundur. Jika dia di luar lautan darah, dia tidak takut pada lawannya. Suatu hari, aku akan merobek topengmu. Melihat Ye Chen mundur, putra Dewa Iblis itu tersenyum muram. Ye Chen, keluar dari lautan darah. Meninggalkan lautan darah, Ye Chen berkeliaran di luar untuk waktu yang lama, menunggu keduanya keluar. Hanya saja dia menunggu lama, tidak ada yang keluar, jadi dia harus berbalik dan pergi. Ye Chen berjalan sepanjang jalan, dan hanya tingkat kuasa Emperor yang bertemu tidak kurang dari 10, apalagi tingkat Great Sage, mereka baru saja menerobos di reruntuhan ini. Yang paling menakutkan adalah kuasi Kaisar. Membanggakan menyendiri, dia dikejutkan oleh sekelompok binatang buas. Ye Chen adalah salah satu dari binatang itu. Seorang Kaisar Semu tua dikejar oleh Ye Chen, meskipun lolos, masalah ini membuat Kaisar Semu lainnya lebih jujur. Ye Chen menginjakkan kaki di tanah yang luas. Tanah ini gelap gulita, memberi orang perasaan depresi. 5 kuali ajaib kecil yang disegel di dalam tas penyimpanan semuanya berdengung keras, ingin melarikan diri. Akhirnya, 5 kuali ajaib kecil memecahkan segelnya sendiri, dan terbang keluar dari tas penyimpanan bersama-sama. Masing-masing tripod terbang menuju sebuah altar, dan masing-masing menuju ke 5 pilar batu. Ye Chen mengejar sampai dia mencapai pusat tanah ajaib. Tiba-tiba, ada pusaran hitam yang menghisap Ye Chen ke dalam. Ye Chen muncul di sebuah istana besar, megah dan fantastis gelap gulita. Tiba-tiba lampu menyala, jumlahnya ratusan menerangi istana. Di sana ada lapisan tangga batu, seperti tangga menuju ke langit. Ye Chen seperti semut di sana. Di ujung tangga batu, terdapat peti mati perunggu kuno. Dan ada kuali perunggu besar yang tergantung, itu sangat besar seperti gunung raksasa, corong kuali seperti menelan langit. Ini sebenarnya adalah prajurit kuasi imperial. Ye Chen bergumam pelan, 5 kuali ajaib kecil berputar-putar di sekitar kuali perunggu raksasa. Kemudian, bergabung ke dalam kuali perunggu raksasa bersama. Ye Chen menyipitkan matanya sedikit, ternyata 5 tripod mini bagian darinya. Berarti identitas orang yang terbaring di peti mati perunggu kuno dia pasti Demon Abyss yang dikatakan Jiang Taixu di masa lalu. 5 kuali ajaib kecil telah sepenuhnya terintegrasi, kuali perunggu raksasa itu berdengung. Cahaya ajaib mengamuk, lingkaran cahaya menyebar, dengan tekanan yang membuat dunia runtuh. Ye Chen juga terpengaruh, menyemburkan seteguk darah. Senior, junior masuk tanpa sengaja. Ye Chen mengertakkan gigi, hingga tulang dan darah emas keluar dari tubuhnya yang retak. Tidak menyangka, paksaan itu benar-benar hilang. Ye Chen terhuyung-huyung. Ye Chen duduk di tanah, sedikit takut. Permaisuri Honglian masih hidup. Suara tua itu terdengar dari kuali perunggu raksasa. Ye Chen menjelaskan, bahwa permaisuri telah meninggal berabad-abad yang lalu, dan saat ini tidak ada kaisar yang hidup. The Great Ding Qiling tersenyum sedih. Orang-orang dari zaman permaisuri Honglian, itu adalah era hebat. Kesedihan dari senyum roh kuali raksasa. Ye Chen terkejut, itu berarti jutaan tahun yang lalu. Ini jelas peninggalan dari masa prasejarah, bukan kuno lagi, dunia tertipu. Kontradiksi, senior Jiang Taixu telah melihat Demon Abyss, dan waktu antara keduanya jutaan tahun, Ye Chen bingung. Dengan 5 tripod itu, kamu memberi harapan pada tuanku. Ding Qiling Agung berkata, dan saya mengizinkan Anda, menanyakan semua yang ingin Anda ketahui. Orang yang terbaring di peti mati perunggu kuno, apa Lord Demon Abyss? Ye Chen segera bertanya, benar, dia adalah tuanku Swallowing Demon Lord, roh instrumen Ding menjawab. Ye Chen hanya bisa menghela nafas, ternyata Mo Yuan, Tian Swallowing Demon Venerable, mereka orang yang sama, dulu Taixu Gulong tidak menjelaskan. Ye Chen menatap kuali perunggu raksasa, Red Lotus Empress membakar 8 dewa desolate di masa lalu, apakah itu termasuk Lord Demon Abyss Anda? Gurulah yang meninggal lebih dulu,
dan Permaisuri Honglian marah membakar para dewa dari 8 kehancuran, ucap roh Kuali. Ye Chen bergumam, ternyata Permaisuri Honglian tidak mengalir untuk pertobatan, tetapi untuk cinta. Siapa bilang kaisar itu kejam, dan Permaisuri juga menangis, dan keindahan dunia hanya mekar untuk satu orang itu. Apalagi tanyakan, Kuali ajaib mengeluarkan suara samar. Ya, apakah para senior telah melihat Jiang Taixu dari klan abadi yang membuka 6 mata peri? Ya, Demon Ding Qilingyu berkata, dia adalah teman lama tuanku Demon Abyss. Mustahil, Ye Chen memandang Mo Ding ragu-ragu, mereka tidak berada di era yang sama. Roh Magic Ding Qiling tersenyum, tuanku Mo Yuan dan Jiang Taixu sama-sama orang yang luar biasa di era prasejarah. Sebelum tuanku meninggal, dia telah memilih untuk menyegel dirinya sendiri. Ternyata begitu, Ye Chen berbisik, dari zaman prasejarah hingga zaman ini, senioritas Jiang Taixu adalah yang tertinggi di dunia. Karena Ye Chen telah membawa 5 tripod, dia diberi keterampilan melahap langit yang lengkap. Ternyata, keterampilan yang diajarkan naga Taixu Gulong di masa lalu itu jauh dari lengkap. Jika lengkap, itu adalah metode rahasia melawan langit. Ye Chen menyegel pengetahuan teknik itu di senhainya, untuk dipelajari nanti. Ye Chen dinasehati, agar tidak lagi berkeliaran di reruntuhan kuno ini. Di sini sangat berbahaya, karena di sini merupakan makam 8 dewa kehancuran. Jika ada yang memprovokasi mereka, maka tak terbayangkan apa yang akan terjadi. Setelah itu, Ye Chen keluar dari istana makam Lord Abyss. Melihat ke belakang, altar perlahan menghilang, roh Kuali menyegel dirinya sendiri, dan tidak akan ada yang menemukan pintu masuk. Ye Chen menghela nafas, dia berharap Lord Demon Abyss bisa bangkit bersama Jiang Taixu. Dia perlahan berbalik, tetapi melihat seseorang bergegas ke langit. Dia mendarat di bumi iblis ini. Ye Chen menyeringai. Sebelumnya, dia mengejar putra dewa iblis ke laut darah, dan orang yang datang ini adalah kuasi kaisar berjubah darah. Di lautan darah Ye Chen kalah, tapi di sini, sayangnya, putra dewa iblis tidak di sini juga, Saat berbicara, Zundi yang berjubah darah melihat Ye Chen, dia tidak mengenali Ye Chen. Apakah kamu menemukan harta karun? Kaisar semu berjubah darah melirik Ye Chen. Itu benar, Ye Chen menjentikkan tangannya keluarlah Great Chaos Cauldron. Melihat itu, mata kaisar semu berjubah darah tiba-tiba menjadi cerah, itu terbuat dari besi dari Dewa Luo Agung. Itu harta karun, tapi itu milikku. Ye Chen tersenyum menyeringai, lalu menyerang lautan ilahi pria darah itu. Kaisar Zun yang bermartabat, tertangkap basah, cahaya ilahi menerobos lautan ilahi, melukai jiwanya dan 7 lubang meluap dengan darah. Menyelinap menyerangku, kamu pantas mati. Kaisar semu berjubah darah sangat marah, dan bergegas pergi. Kemana harus pergi? Ye Chen mengejarnya, kaisar semu berjubah darah itu sengsara. Sejak awal serangan diam-diam, dia dikejar dan dipukuli sampai habis. Siapa kamu? Kaisar semu berjubah darah berteriak sambil melarikan diri. Apakah kamu lupa potongan darah itu? Ye Chen menggeram. Itu kamu. Kaisar semu berjubah darah itu acak-acakan. Titik petik 2. Ye Chen mengejarnya lagi, mengorbankan Chaos Cauldron, menghancurkan daging jubah darah Kaisar Sun. Kaisar semu berjubah darah, dia langsung meninggalkan tubuh yang rusak, dan pergi. Itu membakar kekuatan jiwa melesat ke langit. Ye Chen ke langit, mengejarnya. Kaisar kuasi berjubah darah sudah gila. Kaisar semu yang bermartabat itu raksasa di luar, tetapi dalam reruntuhan ini, itu seperti anjing yang menyedihkan, tubuhnya dihancurkan menjadi lumpur, jiwanya dipaksa keluar dari tubuhnya, dia masih dikejar oleh semu suci. Penghinaan besar, Ye Chen juga gila, membakar vitalitas dan darahnya, mengejarnya, ada ruang di tubuh kuasi kaisar, dan harta karun bisa disembunyikan di dalamnya. Karena itulah Ye Chen gila-gilaan. Di depan, ada hutan tandus, seluruhnya tertutup kabut. Kaisar semu berjubah darah melangkah masuk, Ye Chen, tanpa urutan tertentu mengejar. Susi dan keduanya mengejar dan melarikan diri, seolah-olah mereka tidak pernah menyadari keanehan hutan tandus ini. Hutan tandus mengamuk dan berkabut, dan ada banyak pohon kuno, tetapi semuanya berbentuk aneh, ada batu-batu besar berdarah bentuknya aneh yang berserakan. Banyak roh kebencian, yang mengamuk. Kaisar semu berjubah darah, berbalik menyerang Ye Chen dengan cahaya jiwanya, Ye Chen tidak mengelak, menyerang balik, hingga orang itu jatuh. Dapat dibayangkan, Ye Chen dijaga oleh Phoenix Immortal. Ye Chen mendesak Chaos Cauldron, dan datang dengan tendangan. Bangunlah untukku. Tidak mau ditekan, Kaisar semu berjubah, senjata hidupnya dikorbankan sebagai pedang pembunuh berwarna darah yang menakutkan, menebas Ye Chen. Kuali kekacauan melindungi Tuan, menghalangi pedang pembunuh merah. Ye Chen menyerang Kaisar semu berjubah darah, dengan pedang yang menggabungkan guntur langit dan api abadi, dan roh primordial terbelah. Ye Chen menelan langit dengan kekuatan, berubah menjadi naga emas,
melemparkannya, mencabik-cabiknya, dan meninju Kaisar Semu berjubah darah hingga jiwanya runtuh. Kamu adalah Sakramen kuno. Kaisar Semu berjubah darah meraung. Jadi apa? Ye Chen tidak memberinya kesempatan untuk bernapas. Dia menyegelnya dan menekan dengan tungku kekacuan, bersama senjata kelahirannya. Ini tidak mungkin, kamu jelas mati. Kaisar Kuasi berjubah darah meraung. Ye Chen tetap diam. Hartamu, itu milikku. Ye Chen memotong ruang di tubuh Kaisar berjubah darah, dan harta di dalamnya tersapu olehnya. Tidak mungkin, ini tidak mungkin. Kaisar Semu berjubah darah masih meraung. Tidak ada yang mustahil. Ye Chen mengangkat tangannya, dan pedang keheningan tiba-tiba ditebang. Tidak, pedang pembunuh itu jatuh, dan dia terpotong oleh satu pedang. Dan kekuatan primordialnya ditelan oleh Chaos Cauldron. Saya yang cerdas, saya mendapat suara besar lainnya. Ye Chen menyeringai, dan memanggil para dewa. Tentu saja, pada saat ini, cahaya pedang muncul secara misterius, datang dari langit, dingin dan sekarat. Ye Chen, dia tidak dapat sepenuhnya menghindari pedang pengetahuan, darah suci disemprotkan, dan satu lengan dipotong. Sebelum dia bisa menstabilkan sosoknya, ada cahaya peri lain yang menembus dadanya, lubang darahnya luar biasa. Para dewa dipadamkan, ada cahaya hitam tombak, yang dengan cepat memakukannya ke dinding batu. Ye Chen menyemprotkan darah, dan ketika dia mengeluarkan tombak perang hitam pekat yang memakukannya, sosoknya terhuyung-huyung, dan niat membunuh berkecamuk di tubuhnya. Dia menatap ke sisi lain. Di bawah tatapannya, kabut tebal perlahan bentuk embrio seseorang muncul. Dia berkulit gelap, dengan 3 kepala, wajah berbeda, 6 lengan, dan masing-masing tangan memegang senjata ajaib. Nafasnya dingin dan kuno. Ye Chen mundur selangkah, monster itu sangat kuat dan auranya sangat familiar baginya. Itu persis sama dengan roh-roh jahat di 100.000 gunung. Monster itu bergerak dan datang untuk dimusnahkan. 6 mata berdarah menatap Ye Chen. Ye Chen mengayunkan pedangnya, menebas ketiga hantu itu. Hanya saja, dengan pedang yang mendominasi ini, hanya percikan api di tubuhnya. Monster itu menyerang, ke-6 tangan memegang senjata ajaib, dan mereka menyerang bersama. Ye Chen melarikan diri, dia mengorbankan Chaos Cauldron dan ratusan artefak horor, dan tergencet di udara. Monster itu mengayunkan tongkat hantu dan menghancurkan Chaos Cauldron yang terbang di langit. Ratusan instrumen magis yang mengikuti lebih seperti hiasan di depan mereka, disapu oleh salah satu tongkat. Akhirnya, Ye Chen melawannya, mereka saling bertarung, semua metode telah digunakan oleh Ye Chen. Monster itu seperti King Kong, tidak bisa dihancurkan, metode Ye Chen seperti pajangan untuk dia. Dia langsung melarikan diri, monster itu terlalu kuat dan tidak ditekan oleh reruntuhan, yang berada di luar kemampuannya untuk bersaing. Tanah berdarah bergemuruh, mengguncang langit dan bumi, dan seluruh reruntuhan bergolak. Fluktuasi pertempuran mereka yang begitu besar, banyak yang mengira ada yang menemukan harta karun. Banyak orang telah berangkat, berkumpul dari segala arah ke kedalaman, ingin melihat harta karun macam apa. Di sini, Ye Chen telah melarikan diri dari tanah berdarah, tetapi dia hampir dihancurkan. Dia dikejar dan dibunuh sepanjang jalan, terluka sepanjang jalan, sumber aslinya rusak, dan tubuh asli jiwa juga terluka. Untungnya, dia lolos, monster berkepala 3 dan berlengan 6 itu kembali ke kabut tanpa mengejar lagi. Sekarang Ye Chen paham nasihat Roh Ding Senior. Setelah menutup pandangannya, dia berbalik dan berjalan, menyeret tubuh suci yang berdarah, terhuyung-huyung selangkah demi selangkah. Dia belum berjalan jauh, dan dia melihat Raja Suci berpakaian hitam yang telah ditekan dan dikembangkan. Dia tertarik dengan gerakan sebelumnya. Saint King berpakaian hitam melihat Ye Chen yang terluka parah, langsung mengeluarkan pedang pembunuhnya, serahkan hartamu. Turun, Ye Chen berkata dengan samar. Mencari kematian, Raja Suci pedang pembunuhnya menebas hanya memotong udara. Ye Chen pergi dan memasukkan segenggam pil ke mulutnya, dan roda abadi segera lahir. Raja Suci berpakaian hitam mengejarnya, telapak tangannya menutupi langit yang kosong. Kuali Dewa Kekacauan terbang sendirinya keluar, memecahkan cetakan telapak tangan. Raja Suci berpakaian hitam terguncang, tetapi matanya berapi-api, menatap kuali kekacauan, tingkat Raja Suci. Memikirkan hal ini, dia langsung bergegas ke Chaos Cauldron, dan memindahkan lingkaran pelarangan. Chaos Ding Humong tumbuh seperti gunung besar, karakter langit berputar dengan sendirinya, hukum kekacauan membagi susunan terlarang. Tripod yang bagus. Saint King berpakaian hitam tertawa, menelan langit dengan auranya, dan kekuatan tempurnya langsung naik 1 tingkat. Tapi dia sangat meremehkan dominasi Chaos Cauldron. Sebaliknya, dia, Raja Suci, dipukul dengan sangat malu. Sangat bagus. Raja Santo Hitam marah dan mengorbankan artefak hidupnya. Itu adalah tungku perunggu, senjata Raja Suci sejati.
Chaos Cauldron juga nyata. Lao Su adalah tungku perunggu yang ditempa oleh Dewa Besi, takut padamu. Senjata ajaib itu dipukul melawan senjata ajaib itu, dan tungku perunggu Raja Suci berpakaian hitam itu roboh oleh pukulan, dan menabrak gunung, tungku itu juga retak. Senjata ajaib dalam hidupnya rusak, dan Raja Suci berpakaian hitam juga diserang balik. Darah tua muncrat dengan liar, mengorbankan umur, memadatkan setetes darah asli, mengubahnya menjadi lautan abadi, menyapu dunia, menelan Chaos Cauldron ke dalamnya, dan ingin memurnikan semangat kuali. Ye Chen, yang telah memulihkan 60% kekuatan tempurnya, datang ke langit, lalu menghancurkan lautan peri Raja Suci berpakaian hitam. Ekaristi, Raja Suci berpakaian hitam tiba-tiba mengubah wajahnya, menatap Ye Chen. Benar, Ye Chen mendengus dingin, menelan langit dengan momentum yang luar biasa. Kenapa dia masih hidup? Raja Suci berbaju hitam berbalik dan melarikan diri. Ingin melarikan diri, Ye Chen segera menyerang dengan panah. Raja Suci, dia jatuh ke langit dengan panah, dan tubuhnya retak. Kekuatan roh primordial melarikan diri dengan panik ke satu pihak, sambil berteriak, Ekaristi belum mati, Ye Chen masih hidup. Suara ini bercampur dengan kekuatan kultivasi, dan menyebar ke kejauhan untuk menarik perhatian. Dia pintar, Anda harus tahu bahwa ada banyak musuh Ye Chen di reruntuhan ini. Selama musuh Ye Chen datang, krisisnya akan terangkat, pikirnya. Nenekmu, Ye Chen mengutuk diam-diam, mengejarnya sepanjang jalan. Tapi dia masih terlambat, kultivator yang lebih tua berlari paling cepat, dan mereka yang memiliki dendam terhadap Ye Chen, seperti anak Dewa Phoenix, anak Dewa Klan Dewa, berlari lebih cepat dari ibunya. Kali ini hidup, di sudut reruntuhan, Jining Xuang menggaruk kepalanya dan melangkah ke langit. Aku tahu, kamu pasti masih hidup. Di sebelah timur reruntuhan, Xiao Jiuxian tersenyum. Tubuh suci kuno yang tak terkalahkan dari urutan yang sama, aku ingin melihatmu sebelumnya. Kaisar Selatan dan Sein Zhonghuang Utara juga datang dari 3 tempat. Adapun Si Zun, saya tahu Ye Chen masih hidup. Saya tidak terlalu terkejut. Sein King berpakaian hitam masih terbang melarikan diri, Ye Chen masih mengejarnya, sepanjang jalan. Ye Chen sangat frustasi, jika dia meninggalkan reruntuhan, mengetahui dia masih hidup, dia akan dicari oleh para guru besar. Di depan, sosok-sosok itu penuh dengan orang. Terutama musuh Ye Chen datang dengan pedang mereka. Ekaristi ada di sini. Sein King berpakaian hitam sepertinya berteriak putus asa. Mendengar teriakan itu, Ye Chen membakar vitalitasnya. Dia mempersempit jarak ke Raja Suci, dan menembakkan panah guntur. Kali ini, Sein King berpakaian hitam langsung berlutut, dia ditembak jiwanya keluar dengan panah. Setelah memotong Raja Suci hitam, Ye Chen melarikan diri, tapi dicegat putri dari suku Phoenix, dan Feng Xianer. Mau pergi, Feng Xianer menepuk dengan telapak tangannya. Ye Chen, meninju, meledakkan sutian, juga meledak melalui cetakan telapak tangannya. Ye Chen, langsung pergi ke pintu keluar, di luar dia bisa gunakan roda abadi. Pada saat ini, banyak orang yang menyerang Ye Chen, banyak dari mereka menggunakan senjata magis. Ye Chen menggunakan Chaos World Vision sebagai pertahanannya. Serangan gabungan itu terlalu kuat, Ye Chen memuntahkan darah. Ye Chen marah, memegang pedang, melambaikannya dan membabat mereka seperti rumput. Orang-orang dari segala penjuru berteriak dengan marah, bergabung menjadi satu tempat, mengejar. Sangat banyak, apakah ini semua musuhku? Mengutuk Ye Chen, menelan pil dan penyembuhan roda abadi masih efektif, kecepatan bertambah. Ye Chen melarikan diri dengan putus asa. Mereka tertinggal dan mengejar mereka dengan putus asa. Saat fajar menjelang, perburuan belum berakhir, Ye Chen melihat kerumunan orang berkumpul di pintu masuk reruntuhan yang sudah menunggunya. Ye Chen mengubah arah dan kembali ke reruntuhan. Saya tidak tahu berapa lama sebelum reruntuhan jadi hening. Mereka mengejarnya, tapi Ye Chen menghilang. Mencari, teriak musuh Ye Chen, hampir semua orang berkelompok mencari setiap sudut. Ye Chen terlatih-tatih ke dalam gua, duduk mengobati lukanya. Aku akan menunggu kalian semua. Ye Chen ketika aku kembali ke kondisi puncaknya, ku cari kalian satu persatu. Tiba-tiba, Ye Chen yang berada di gua ini ketahuan, gua dihancurkan musuh, dan dia melarikan diri. Sebelum jauh dari puing-puing Pu, dia di seseorang hingga dia terluka, itu adalah putra dewa dari klan peri. Ye Chen, kamu mengejutkan anak dewa ini. Anak dewa abadi tersenyum pelan. Kita tidak ada dendam, Ye Chen mencibir. Kenapa? Kamu juga datang untuk mengambil keuntungan dari orang lain. Aku tidak tertarik padamu, aku menyalahkanmu karena mengambil mata abadi yang tidak boleh diambil. Dewa klan abadi tersenyum. Saya tidak tahu itu, Ye Chen mengangkat bahu, dia tidak mau mengakuinya. Aku tahu, peri Phoenix dari suku Phoenix muncul dan menyela. Ye Chen melirik Feng Xianer, ternyata dia menjual informasi,
dan menggunakan tangan orang lain untuk menghadapinya. Apakah kamu masih ingin berdalih? Feng Xianer tersenyum. Hari itu, aku seharusnya tidak hanya menamparmu. Ye Chen menggertakkan kebencian yang meningkat ekstrim. Ternyata Feng Xianer selalu dapat menemukannya, karena tanda yang ditinggalkan, waktu dia ditampar Ye Chen. Bagaimana? Anda masih menyukai hadiah yang luar biasa ini? Feng Xianer menyeringai licik. Menyukainya? Aku sangat menyukainya. Mata Ye Chen dingin dan bersinar, kali ini Ye Chen benar-benar marah. Sepertinya kamu mengakui bahwa kamu mengambil mata periku. Anak dewa abadi itu tersenyum tipis, lalu kembalikan. Maaf, saya tidak bisa memberikannya kepada Anda. Ye Chen memutar lehernya, tidak perlu bicara omong kosong dengan itu. Dia adalah anak dewa dari suku Phoenix, dia juga tiba. Phoenix Guardian memandang Ye Chen sambil tersenyum, hari ini, reruntuhan ini adalah tempat pemakamanmu. Darah suci itu milikku. Setelah putra dewa Phoenix, putra dewa dari ras iblis, juga tiba, dan dewa para dewa juga datang. Pertempurannya tidak kecil, Ye Chen melirik beberapa orang, dan akhirnya jatuh pada para dewa dari klan peri. Tunggu, jangan ikut campur. Dewa klan peri tersenyum main-main, melangkah melintasi langit, telapak tangan putih dan ramping. Ye Chen bangkit dan meninju dengan pukulan yang mendominasi di udara. Tinju itu bertabrakan, gemuruh meledak, dan puluhan gunung raksasa terputus. Tentu saja, karena Ye Chen belum pulih, tinju Ye Chen meledak, darah dan tulang menetes. Melihat dewa klan, meski telapak tangannya patah, pemulihannya mendominasi, bekas lukanya sembuh seketika. Sakramen kuno, itu lelucon. Dewa klan peri tertawa dan melecehkan dan menembak lagi. Ye Chen mencibir, membunuh di langit, meskipun dia terluka, dia juga kuat dan mendominasi. Pertempuran dimulai, langit dan bumi pecah, dan radius bumi menjadi lebar. Melihat ke dalam kehampaan, langit telah terbelah di antara dua sisi. Satu sisi adalah dewa klan peri, satu sisi adalah Ye Chen. Tentu saja, konfrontasi ini tidak adil. Dewa klan peri tidak terluka, dan Ye Chen tidak lagi dalam kondisi puncak. Anak dewa Phoenix dan yang lainnya yang melihat itu, mereka semua tersenyum. Mereka tidak ikut, mereka hanya penonton, menunggu rampasan. Perang telah berfluktuasi sedikit, dan para biksu Sifang, Dewa Timur, Kaisar Barat, Kaisar Selatan, dan Sein Zhonghuang Utara, semuanya telah tiba, dan Dewi serta Dewi Agung yang tersisa dari 9 suku kuno telah tiba. Bahkan Kaisar Semutua di reruntuhan datang dari semua tempat, dan para pemburu harta karun lainnya berhenti mencari. Mereka berlari untuk menonton pertunjukan, dan aliran orang yang terus-menerus bergabung. Banyak orang menghela nafas dengan emosi, fisik suci telah menipu dunia selama 3 tahun. Dia, Bei Sengmei menyipitkan matanya, menatap Ye Chen, dan sepertinya mengenali nafas Ye Chen, anak baik, jika Ye Chen tidak berkelahi, dia akan bergegas dan mencekiknya sampai mati. Aku telah memukul orang yang salah, Bei Seng terbatuk dan melirik Nandi tidak jauh. Pergilah dan undang kamu untuk minum. Bei Seng menggosok alisnya, sedikit malu, dia tidak tahu apakah dia akan memberi tahu Nandi. Tidak adil, Xiao Jiuxian mengutuk, dan dia memarahi anak dewa dari klan peri, tak tahu malu. Tidak ada keadilan sejati di dunia ini. Jining Xuang berbisik di sampingnya, ayo kita tonton dulu. Begitu kata-katanya jatuh, Ye Chen jatuh ke tanah. Serahkan, dewa klan peri datang untuk memerintah. Ambillah sendiri. Ye Chen bersenandung dengan dingin, secara paksa harus bertarung lagi. Bodoh, dewa klan peri tersenyum pelan, dengan teknik rahasia yang beredar di telapak tangannya. Datanglah, Ye Chen meraung, tepat saat dia akan menyiapkan pengorbanan darah ke sumbernya, cahaya peri terbang itu adalah pil 9 pola. Pil 9 pola, ada kegemparan dan keserakahan di tempat kejadian. Itu diberikan oleh Dong Shen Yaoqi. Seseorang berbisik, dan mata semua orang yang hadir diarahkan ke sisi Jining Xuang. Yaoqi, apa kamu gila? Bei Seng Chuan Yin juga terkejut, 9 putaran pengembalian Yuan dan hanya 1. Saya ingin menyaksikan duel yang luar biasa. Jining Xuang tersenyum konyol ke samping, aku ingin melihat puncak melawan puncak. Saat ini, pil Jiwen telah diintegrasikan ke dalam tubuh Ye Chen, ini adalah obat ajaib penyembuhan yang menantang surga, Ye Chen pulih kembali ke puncak. Terima kasih banyak, Ye Chen tersenyum, jika kamu kalah, maka kamu akan membayarku pil 9 pola. Jining Xuang tersenyum manis, mudah untuk mengatakannya, Ye Chen memutar lehernya dengan keras, matanya mekar, naik ke langit selangkah demi selangkah. Ayo, lanjutkan, kembali ke Jiuxiao, Ye Chen tersenyum dan menatap dewa klan peri. Bagaimana jika kembali ke puncak? Sudut mulut dewa klan peri sedikit terangkat, di mataku, kamu adalah lelucon dari awal sampai akhir. Lelucon, Ye Chen melangkah ke dalam kehampaan dengan tangan kirinya, Yin dan Yang.
Dewa klan peri mendengus dingin, dengan cetakan telapak tangan dikombinasikan dengan banyak metode rahasia. Dengan pukulan keras, ledakan, Ye Chen seperti gunung, tidak bergerak, tetapi dewa dari klan peri mundur selangkah, telapak diwarnai darah. Dia marah, bekas lukanya sembuh seketika, ada pola peri kuno di alisnya, kekuatan tempur meningkat. Ye Chen segera membuka jalan sihir, juga meningkat. Setelah bertarung hanya selama 5 ronde, para dewa dari klan peri dan Ye Chen bermandikan darah satu sama lain. Mereka semua dalam kondisi puncaknya, dan hasilnya luar biasa. Biksu yang lebih tua menghela nafas. Bahkan Kaisar Selatan dan Orang Suci Utara pun terkejut. Keduanya memang sangat kuat. Taruhanku pada putra dewa dari klan peri menang. Seorang lelaki tua membelai janggutnya. Sakramen kuno tidak terkalahkan pada level yang sama, dan lelaki tua itu memilih Ye Chen untuk menang. Banyak orang tua sangat menghargai Ye Chen. Penekanan. Di tengah diskusi, Sutian mengirim makhluk abadi. Putra Dewa Klan berteriak dan melambaikan tangannya untuk menawarkan segel kuno dari 9 sisi, berkumpul menjadi formasi terlarang yang besar. Ruang di penjara, Ye Chen, yang berada di langit tidak dapat bergerak. Mati, Dewa Klan peri datang dengan pedangnya, menebas ke arah Ye Chen. Ye Chen menggeram dengan dingin, sumber ekaristi dan tahu bergetar bersama, terjalin menjadi pedang ilahi yang tak terlihat, memutuskan belenggu dunia bawah, melompat seperti naga liar. Keluar, tiba-tiba melambaikan tangannya dan menyapu 9 segel kuno dengan satu telapak tangan. Anak dewa dari klan peri juga terguncang, ternoda darah suci, dan tergelincir. Ye Chen menyusut tanah dalam satu langkah, dan menabrak langit imajiner ini. Dia menekan naga Taiksu terlarang dengan telapak tangan, dan dewa klan peri yang hendak pergi, tubuhnya disegel oleh naga. Dia melepas segel dan keluar, lalu dipukul Ye Chen dengan tinju bahuang. Dewa klan peri meraung, dan guntur keluar dari tengah alisnya, mengarah ke jiwa. Ye Chen tidak berani meremehkannya. Dia menggunakan 9 dewa untuk melawannya. Guntur dan cahaya Tuhan saling berhadapan, dan mereka saling melenyapkan. Keduanya telah dihadapkan dengan metode rahasia, dan mereka meledak di langit. Ye Chen terus-menerus terluka, tetapi semakin sengit perang. Anak dewa dari klan peri juga gila. Keduanya telah bertarung tidak kurang dari 500 ronde, namun tidak ada kemenangan atau kekalahan. Baru pada ronde ke-600 pertarungan yang sangat cocok melihat perubahan yang halus. Para dewa dari klan peri mengorbankan pedang mereka dengan darah. Ye Chen membiarkan pedang menembus dadanya, dan pada saat ini, dia menghancurkan tulang darah dewa klan peri dengan telapak langit. Para dewa dari klan peri, memuntahkan darah, terhuyung mundur. Ye Chen juga memuntahkan darah, tetapi langsung diabaikan, mengejar dan menyerang dalam satu langkah. Dewa klan peri jatuh di bawah angin, dan dikeringkan oleh naga Ye Chen dari langit barat ke langit utara. Membunuh. Anak dewa abadi memiliki wajah garang, dengan rambut acak-acakan seperti iblis. Dia mengorbankan hidupnya untuk hidup, menambahkan pola dewa kuno di tengah alisnya. Kekuatan tempur meningkat lagi. Ye Chen terpaksa mundur, dan dia juga secara paksa meningkatkan kekuatan tempurnya. Naga melayang, burung phoenix meringkik, dan harimau putih mengaum. Suanwu Tuolu dan binatang suci kilin meraung di langit. Dewa klan peri naik ke kehampaan, jadi dia mengangkat langit dengan satu tangan, dan mengeluarkan sungai peri, menebas ke arah Ye Chen. Itu adalah metode warisan kitab suci abadi Kaisar Agung Xianyu. Ye Chen memberikan pengorbanan kepada tripod dan membanting ke langit, tetapi dihancurkan oleh sungai peri di tempat. Senjata ajaib hidupnya terluka, dan dia juga dipukul mundur, hingga berdarah. Lalu melambaikan tangannya dan memotong sebuah galaksi dengan pedang. Anak dewa abadi terhuyung-huyung untuk beberapa saat, dan tubuh terlihat retakan. Keduanya berdiri dan bertarung lagi. Itu dua orang gila yang berjuang untuk hidup mereka. Di sana, orang lain bergabung, dan bukan hanya satu, tapi 4. Melihat ke kejauhan, mereka adalah putra dewa dari ras monster, ras dewa, putra dewa dari ras iblis, dan putra dewa dari ras Phoenix. Mereka berempat sedikit tidak sabar, Ye Chen terlalu kuat. Hai, Xiao Jiuxian, mencapai langit dalam satu langkah, dengan tangan halus, menamparkan putra dewa iblis itu ratusan kaki jauhnya. Tidak ada hubungannya denganmu, keluar dari sini. Dewa ras dewa sangat marah, dan dewa serta 2 tubuh datang dan membunuh. Putra dewa dari ras dewa dan dewa Phoenix juga menyerang, dan bahkan putra dewa dari ras iblis pun datang. Tak tahu malu, tak tahu malu. Xiao Jiuxian sangat marah. Pedang pembunuh hitam pekat tiba-tiba muncul, menebas Xiao Jiuxian. Orang yang menembak adalah Nirvana Divine Body. Hanya saja, diblokir oleh tangan batu giok kristal, Jining Suang. Tubuh ilahi Nirwana bergerak bola-balik dalam jejak ruang dan waktu, menghilang dalam kehampaan. Jining Suang menemukan lokasi tubuh ilahi Neter dengan sangat akurat,
langsung menyerang dengan telapak tangannya, sebelum tubuh ilahi Netherworld dapat menggunakan tanda ruang dan waktu untuk berpindah-pindah, dan Jining Suang belum menetap lagi. Ini agak menakutkan, melihat Jining Suang yang kokoh, Nandi terbatuk kering. Dewa Timur, memang sangat kuat. Aku malu. Si Zun menggelengkan kepalanya dan tersenyum, karena dia tidak bisa melakukan itu. Seorang kaisar semu akan mengambil tindakan, seseorang berkata. Bukan Ye Chen dan 9 dewa kaisar yang dikurung, tetapi Jining Suang yang berhadapan, seorang lelaki tua berjubah ungu. Dengan topeng, merupakan seorang kaisar semu. Hai, putra Dewa Naga melangkah ke langit, meninju kaisar semu berjubah ungu dan menendang balik, kau ingin menyelinap menyerang Yao Chiku. Mencari kematian, Zundi jubah ungu dengan dingin mendengus, pedang pembunuh terwujud di tangannya menebas. Sama level, siapa yang takut pada siapa? Putra Dewa Naga dia mengambil pedang naga patah, yang dikirim Ye Chen. Tyrannosaurus ada di tanganku, aku memiliki dunia. Putra Dewa Naga mengeluarkan jeritan yang mendominasi, dan menebas kaisar semu berjubah ungu hampir terbunuh. Arogan, dengusan dingin muncul, dan seorang pria berjubah hitam langsung pergi ke Putra Dewa Naga untuk membunuh. Hai, Deli Rasroh muncul, dia naik ke langit dan memblokir kaisar semu berjubah hitam. Ada juga kaisar semu yang bergegas, berjubah perak. Dia juga ikut menyerang Dewi Rasroh. Cari mati. Ada juga orang yang ikut bersenang-senang, Kaisar Zun berjubah emas, dia langsung menyerang putra dewa dari klan penyihir. Hai, Dewi kuno berlari, lebih kokoh dari Dewi Roh, melambaikan cambuk ajaib ke Kaisar semu jubah emas, dia terlempar lebih dari selusin gunung. Putra dewa barbar di bawah mengeluarkan kapak perang, melihat sekeliling, jika ada yang berani memukul Xiao Gu saya, akan kuhancurkan. Ada orang bermata pendek, ditutupi jubah putih, itu adalah Kaisar semu, memegang gada emas, berlari ke arah Dewi kuno. Hai, putra dewa barbar itu bergerak, itu langsung memukul langit, Kaisar kuasi jubah putih dijatuhkan dengan kapak. Sekarang benar-benar hidup, orang di bawah matanya berbinar. Dewi dari 9 suku kuno, Dewi dunia bawah, Dewa Timur, 9 dewa abadi dari keluarga Kaisar, dan Dewa Phoenix semuanya berpartisipasi dalam perang. Kuartet mengambil waktu sejenak untuk melirik pertarungan Ye Chen di Sutian, pertarungan ini setidaknya memiliki 1000 ronde. Di bawah tatapan orang-orang, Ye Chen dan dari Dewa Klan Peri benar-benar seperti dua binatang buas. Dewa Klan Peri dia bukan lawan Ye Chen. Batas waktu untuk hukum telah berlalu. Kekuatan tempurnya anjlok dan diblokir oleh Ye Chen di Sutian. Wajah kusut, terdistorsi dengan mengerikan, tidak mau gagal, menyerang gila dan menyerang lagi, tapi itu bergegas sekali dan dikembalikan oleh Ye Chen sekali. Diam-diam jubah darah menyelinap, naik ke Sutian, dia tingkat kaisar semu, serangannya adalah serangan pembunuh. Hidupnya adalah milikku. Orang suci utara menembak, ke kaisar kuasi berjubah darah diserang di tempat, tubuhnya ditembus. Bunuh bersama. Kaisar kuasi berjubah darah sangat marah, berteriak ke pesta, memanggil teman-temannya. Sebelum kata-kata itu jatuh, kaisar semu muncul dengan 3 mata, dan tampak sedikit menakutkan. Dia lebih kuat dari kaisar semu berjubah darah, memegang pedang hitam patah di tangannya. Hidup wanita gila ini, milikku. Nandi naik ke langit, memegang bola pertempuran emas di tangannya, dan menutupi tubuhnya dengan sepasang baju besi emas, seperti dewa perang, menghadap ke 3 mata, kaisar. Dia memiliki pola pikir yang sama dengan Bei Sheng ingin menahan Ye Chen untuk menyelesaikan akun, dan dia tidak bisa membiarkan Bei Sheng mati, dia dipukuli oleh Bei Sheng dalam kebingungan, dan dia juga punya waktu untuk menyelesaikan akun. Jadi, Su Tianzhen hidup, dibagi menjadi 10 lingkaran pertempuran, Ye Chen melawan para dewa klan peri, Kaisar Jiuxian melawan 4 dewa, Jining Suang melawan tubuh dewa yang sekarat, Dewa Naga melawan Kaisar kuasi jubah hitam, dan klan roh Sang Dewi untuk Kaisar kuasi jubah ungu, Dewa Penyihir untuk Kaisar kuasi jubah perak, Dewa Kuno untuk Kaisar kuasi jubah emas, Dewa Barbar untuk Kaisar kuasi jubah putih, Orang Suci Utara untuk Kaisar kuasi jubah darah, dan Kaisar Selatan adalah Kaisar kuasi 3 mata. Pertarungan satu tangan yang bagus telah menarik banyak orang untuk bertarung, dan memilih tuan rumah yang sangat ganas, dan memilih satu secara acak, dan semuanya diwariskan.